Zakat pertanian. Nah, zakat pertanian nisabnya berapa? Laisa fi maduna khamsatu ausakin shadaqah. Barang siapa seorang yang bercocok tanam, bertani, apapun itu, kalau dulu di zaman Nabi tani hasil pertanian itu cuma gandum, apalagi kismis, ya. Kemudian apa lagi, Pak? Tamr gitu ya. Maka kata Nabi, kalau penghasilan kalian belum sampai khamsatu ausak, 5 wasak, itu enggak ada zakatnya. Tapi kalau sudah minimal, ya, penghasilan kita 5 wasak, maka wajib mengeluarkan zakat. Berapa 5 wasak itu? Dikonversikan dengan harga beras sekarang, itu senilai beras 653 kg menurut para ulama. 653 kg. Berapa zakatnya? Nah, zakat pertanian itu adalah 5% dikeluarkannya. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya tanaman yang kita tanam itu membutuhkan biaya pengairan, airnya itu dibeli, ada biaya yang dikeluarkan ketika kita nyiram itu, ya, tambah lagi pupuk, ya kan, itu kan 5%. Tapi kalau seandainya gratis, airnya gratis semuanya, nggak ada biaya yang dikeluarkan secara signifikan, udah lebih besar yang dikeluarkannya. Berapa? 10%. 10%. Ya. 10%. Mana sudah kita bahas. Jadi kita nanam padi misalkan Bapak Ibu. Pas panen berapa hasilnya? Ya, berapa hasilnya langsung dikeluarkan? 5% atau 10%? Baik. Sekarang zakat profesi penghasilan. Zakat penghasilan. Penghasilan apa Pak Ustadz? Penghasilan dikarenakan profesi kita. Ada seorang guru, seorang dosen, seorang apa lagi? ASN, tentara, dokter, apa lagi Pak? Ya. Bukan dagang ya, dagang lain lagi. Ini profesi. Karyawan ya, gitu kan. Gimana? Nah, orang yang berpenghasilan dikarenakan profesi, apapun itu profesinya, disamakan dengan zakat pertanian, nisabnya, penghasilannya, ya. Apa ayatnya sudah kita bahas beberapa pekan yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah, infakkanlah di jalan Allah dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik. Nah, usahanya apa? Terserah, saya seorang guru, seorang dosen, seorang ustadz, seorang yang lainnya. Ya, keluarkanlah. Dan dari hasil bumi, tanaman yang ditanam. Nah, kalau zakat profesi gimana? Disamakan dengan apa? Maka disamakan ya dengan pertanian. Bagaimana perhitungannya? Sifat perhitungannya zakat profesi itu adalah satu bruto dari penghasilan kotor langsung. Setiap gajian, setiap dapat langsung bulanan yang rutin itu, ya, langsung dipotong zakat. Kalau di sini para ulama setelah dikurangi ya pajak ya, pajak bukan pengeluaran. Pengeluaran yang
dipotong yang potongan itu melekat, mau gak mau langsung dipotong misalkan, itu kan termasuk diantaranya pajak. Nah, nisabnya dianalogikan dengan apa, Pak? Beras 653 kilogram. Harga beras berapa sekarang? 10.000 ya. Berarti kalau 10.000 kali 653 berapa? 6.500.000. Jadi Bapak Ibu, kalau penghasilan gaji rutin bulanan apapun profesi kita, itu gaji kita minimal sejumlah 6.500.000 ya, maka langsung dipotong 2,5%. Langsung dipotong 2,5%. Ya. Asumsi harga beras 10.000. Nah, kalau sekarang harga berasnya 20.000 1 kilo, berarti berapa? Ya 20.000 kali 653. Nah, kalau harga berasnya sekarang 1 kilo raskin, berapa raskin? 5.000 ya. Ya beras yang kita makan lah itu kan. Standar yang kita makan berapa? Ya rata-rata 10.000, paling banter 12.000 ya. Nah, katakanlah 10.000 berarti 6.530.000 kilo. Ya. Kapan dikeluarkan? Ketika panen. Kalau petani, kalau seorang gajian karyawan ketika gajian. Setiap bulan langsung dipotong 2,5%. Itu cara yang pertama. Dikiaskan dengan petani. Tapi sebagian para ulama, karena sekali lagi kan zakat profesi itu permasalahan baru ya, mengkiaskannya itu, menganalogikannya itu, menyamakannya itu adalah lebih dekat dengan zakat uang, zakat emas. Berarti apa? Ada waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun di jumlah total selama 1 tahun itu dapatnya berapa? Nisabnya bukan 653, tapi berapa? 85 gram, 85 juta. Jadi kalau penghasilan kita selama 1 tahun itu jumlahnya senilai berapa, Pak? 85 juta. Maka dikeluarkan 1 tahun sekali. Tidak setiap 1 bulan, tapi 1 tahun sekali. Dan itu dikeluarkannya, itu sebagian para ulama berpendapat setelah dikurangi pengeluaran kebutuhan, persis seperti zakat perniagaan, zakat bisnis, zakat dagang. Ya, kita jualan apa? Jualan kelontongan, jualan apa? Dihitung sejak kita mulai bisnis itu modalnya berapa, kemudian karyawan berapa, gaji karyawan berapa, sewa tempat berapa, hutang yang harus selesai tahun itu juga berapa. Terus barang yang belum laku, yang masih ada, dihitung nilainya berapa. Oh ternyata nilai barang yang masih ada, ditambah lagi kemudian keuntungan selama 1 tahun, jumlah total dikurangi pengeluaran, biaya produksi selama 1 tahun, ternyata nilainya masih senilai 85 gram, 85 juta, maka langsung dikeluarkan 2,5%. Nah, zakat profesi juga ada yang menghitungnya seperti itu, Pak. Jadi saya hitung bulan Januari, gajian bulan Januari sampai bulan Desember itu gajinya berapa, jumlahkan, dikurangi itu biaya hidup, pengeluaran, kebutuhan pokok, ya, listrik, pulsa, apalagi Pak, pengeluaran rutin, sisanya masih ada senilai 85 gram, itu dikeluarkan. Itu juga bisa, itu juga boleh, ya. Cuma cara yang kedua ini itu membutuhkan apa, Pak? Membutuhkan kejujuran, membutuhkan keikhlasan. Ya, kenapa? Karena nanti akan terlalu banyak pengeluaran yang kita masukkan, sehingga apa? Kalau pengeluaran kita tulis nanti gak bakal jadi muzaki terus, habis lagi, hilang lagi, uang cuma lewat saja, kita gak zakat. Maka yang lebih selamat Bapak Ibu,
lebih hati-hati, ya. Zakat profesi itu perhitungannya itu adalah perhitungan dari bruto. Setiap gajian, setiap panen langsung dipotong 2,5%. Itu yang lebih selamat, lebih aslah seperti itu. Nah, contoh zakat profesi. Pak Ahmad adalah seorang karyawan sebuah perusahaan swasta. Setiap bulan ia mendapatkan gaji dari perusahaan itu ya sebesar 7 juta. Ya. Dari gaji tersebut beliau keluarkan kebutuhan pokok. Biaya rumah tangga kalau dihitung-hitung itu sebulan 3 juta. Sekolah 2 anak 1 juta. Belum lagi cicilan rumah 750. Belum lagi apa? Listrik 500.000. Itu kalau dihitung pengeluaran yang 7 juta itu kan habis, betul kan? Gak tersisa itu. Paling nyangkut berapa gitu kan. Nah, kalau kita perhitungannya dari bruto, maka pengeluaran gak dihitung. Sudah langsung saja ketika gajian 7 juta ya. Dipotong sebanyak berapa? Dikalikan 2,5%. Cuma 175.000 dari gaji 7 juta itu zakatnya cuma 175.000. Kan dari 1 juta 25.000 ya kan? Kecil sebenarnya, betul nggak Pak? Cuma kadang-kadang kita lupa, mungkin nggak terhitung, ya nggak terhitung. Cuma 175.000 itu yang wajib. Tapi kalau Bapak Ibu pingin lebih banyak lagi bersedekah, bisa jadi lebih dari 2,5%, betul nggak? Udah saya pokoknya nggak 500.000 per bulan, misalkan itu kan, seperti itu. Ini tentang hitungan zakat profesi. Nah kalau gajinya cuma 6.500.000, lah kalau seandainya gajinya yang sebulan dia profesinya sebagai YouTuber misalkan itu kan, yang setiap 1 bulan bisa nyampe ratusan juta katanya gitu ya, berarti lebih besar lagi, lebih besar lagi. Ini tentang zakat profesi. Nah, zakat perniagaan, zakat tijarah, tadi saya sudah sampaikan. Zakat jual beli. Tapi yang jual beli ini benar-benar profesi kita, bukan jual beli yang sifatnya apa Pak? Insidental ya, ya jual barang karena butuh, bukan karena dia penghasilannya itu dari jual beli. Kan ada orang apa? Jual rumah karena butuh, bukan dia profesinya sebagai seorang pengusaha properti, bukan. Kan kadang-kadang gitu ya, kita jual barang, jual mobil, jual motor, jual apapun karena kita butuh. Nah, itu bukan yang dimaksud itu. Zakat perniagaan yang dimaksud di sini adalah memang profesi dia sebagai bisnismen, sebagai pedagang. Makanya harus ada apa Pak? Harus ada haul. Dihitung dia jualan mulai bisnisnya itu kapan gitu. Nah zakat perniagaan misalnya berapa? 85 gram dikeluarkan setiap 1 tahun sekali, berarti harus dihitung dulu mulai bisnis kapan ya, mulai merintis usahanya kapan. Kadarnya berapa? 2,5% ya.